Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الآية. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini di bulan Safar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, luang waktu dan kesempatan untuk bisa memenuhi undangan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan seluruh ibadah, seluruh amal saleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan dalam iman taat yang istiqamah hingga diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, dan nanti di yaumil qiyamah kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Sayyidil Arabi wal Ajami, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berupaya, terus berikhtiar mengikuti langkah-langkah dan sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah seorang ulama pernah mengatakan, Inna lillahi jannatan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai surga fid dunya, yaitu di dunia. Malam yadhulha, siapa orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga Allah yang ada di dunia, maka dipastikan dia lam yadhuluha fi jannatil akhirah, tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah yang ada di akhirat nanti. Lantas kemudian murid-muridnya bertanya, wahai guru, wahai imam, surga apa yang Allah miliki di dunia? Apakah demikian gerangan ketika kita nggak bisa masuk ke dalam surga yang ada di dunia, kita terlarang, terhalang untuk bisa masuk ke surga Allah yang ada di akhirat? Lantas gurunya mengatakan, maka surga dunia adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa di saat kita patuh tunduk terhadap syariat dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karenanya, di antara tugas kita, di antara prioritas kita adalah kita menikmati, adalah kita betul-betul menikmati semua jamuan dari Allah Azza wa Jalla, dari qada dan qadarnya, bermaksud mencari kebaikan, rahmat dan ridhonya untuk bisa sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat nanti. Tetapi Allah Azza wa Jalla berfirman, di antara kendala yang akan datang menghampiri kita sebagai hamba untuk menuju mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ada musuh yang tidak nampak, ada musuh yang tidak tersembunyi, sebagaimana Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di antara musuh yang berat,
di antara musuh yang besar. Ternyata di ayat ini Allah tidak menyebutkan syaitan. Bahkan di ayat lain Allah menyebutkan sesungguhnya fitnahnya syaitan sangat lemah. Tetapi yang menjadi musuh terbesar dalam diri manusia di antaranya adalah syahwat dan nafsunya. Wa amma, dan siapa orang man khafa, yang orang tersebut takut maqama rabbihi, terhadap kedudukan Tuhannya. Wa nahan nafsa anil hawa, kemudian dia menjauhi nafsunya, dia menundukkan syahwatnya, dia kemudian memenjarakan keinginan buruknya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah berikan baginya surga yang bernama surga ma'wa. Oleh karena itu, di antara jalan, di antara cara apa dan bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga Allah, salah satunya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Untuk bisa masuk ke dalam surga dengan sangat mudah, dengan sangat gampang, bisa kita memperoleh rahmat Allah Azza wa Jalla, menerima kebaikan Allah di dunia dan di akhirat, adalah kita berbakti kepada mereka, memuliakan kedua orang tua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya ada dua dosa, yang dosa tersebut ketika orang mengerjakannya, maka jangan tunggu hukuman nanti di yaumil qiyamah. Allah akan buka langsung nanti saat ada di dunia. Allah balas langsung dosa tersebut ada di dunia. Yang pertama, salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya ada 3 manusia yang ketika di masa bayi mereka bisa berbicara. Yang pertama adalah seorang bayi bernama Isa bin Maryam. Nabi Isa, yaitu putranya Siti Maryam, saat lahir tidak menangis, saat lahir ditanya bisa berbicara. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah seorang bayi yang digendong ibunya. Ketika ibu itu melihat orang kaya keluar dari rumahnya dengan unta di belakangnya, harta kekayaan di atas punggung unta, dipuji disanjung masyarakat, sang ibu berdoa, wahai Allah, jadikan anakku sebagaimana orang kaya tersebut, memiliki harta, punya kedudukan, disanjung lagi dimuliakan. Anak bayi berbicara, wahai Allah, jangan jadikan aku sebagaimana orang kaya itu. Keluarlah kemudian saat berikutnya seorang yang fakir, kemudian bajunya sangat nampak biasa sekali, parasnya tidak terkemuka, orang lain mencibirnya. Sang ibu berdoa, wahai Allah, jangan jadikan putraku sebagaimana orang fakir itu. Sudah fakir, sudah miskin, tambah tercela, dihina oleh masyarakat. Tetapi sang anak berdoa, wahai Allah, jadikanlah aku sebagaimana orang laki-laki tersebut. Sang ibu bertanya kepada anaknya, wahai anakku, aku berdoa agar Allah memuliakan sebagaimana orang pertama, aku berdoa agar Allah menghindarkan engkau sebagaimana orang kedua, tetapi engkau meminta menjadi sebagaimana orang pertama. Sang anak mengatakan, masih dalam buayan dan aisan, masih bayi, dia mengatakan, ibu, orang itu nampak mulia, kaya raya dalam harta, tetapi dia tercela, dihina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu memang fakir, hidupnya tidak seberapa, makannya sangat sedikit, tidak dipuji oleh orang-orang, tetapi dia punya kedudukan mewah, istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bayi kedua yang berbicara. Dan bayi ketiga yang berbicara adalah seorang bayi di masa Juraiz. Dikabarkan dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya Juraiz adalah seorang ahli ibadah, berada di atas bukit, punya mihrab dan tempat ibadah. Juraiz kemudian tinggal di atas bukit, di mana di bawah bukitnya itu semuanya adalah para pelacur, para PSK berada di bawah bukit tersebut. Satu waktu kemudian ada orang yang sangat marah, sangat kesal dengan Juraiz sang ahli ibadah. Lantas kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menghancurkan, meruntuhkan akidah dan imannya Juraiz, dia diberikan separuh harta, dan sayembara itu disebarkan di antara para pelacur.
Nampaknya kemudian seorang pelacur, dia rela dan berani mengambil tantangan itu demi setengah harta. Naik ke atas mihrabnya Juraiz. Tatkala Juraiz tengah sholat, dia menggoda merayu Juraiz untuk berbuat hina dengan Juraiz. Tapi Juraiz dia kuat. Juraiz bagus dan kuat imannya, tidak tergoda dengan wanita tersebut. Sang pelacur ini dia putus asa, dia putus harapan. Akhirnya kemudian dia berzina dengan salah seorang penggembala kambingnya Juraiz hingga dia hamil. Setelah dia hamil, dia melahirkan. Kemudian dibawanya anak ini kepada raja yang sangat menghormati Juraiz. Kata ini perempuan, "Wahai raja, aku telah melahirkan seorang anak dari Juraiz, ahli ibadah yang kau puja-puja itu. Lihatlah, ternyata dia sangat hina, berbuat kotor dengan saya." Sang raja terprovokasi, percaya apa yang disebutkan wanita itu, mengirim utusan untuk menghancurkan mihrabnya Juraiz, tempat ibadah Juraiz, sampai kemudian itu hancur lebur menjadi pasir. Dan Juraiznya dibawa di kerangkeng turun dari bukitnya menuju ke bawah dan dihadapkan di wajah-wajah para pelacur. Dan saat itu Juraiz tersenyum pada mereka. Tiba di hadapan raja, raja bertanya, "Wahai Juraiz, anak siapa ini? Kenalkah engkau dengan wanita ini?" Juraiz mengatakan tidak kenal dan tidak tahu siapa anak ini. Anak ini, orang ini, wanita ini mengatakan bahwa dia telah berzina dengan engkau. Juraiz mengatakan, bersumpah bahwa dia tidak melakukan kehinaan itu. Apa yang terjadi? Juraiz minta waktu, berwudu dan salat, lalu kemudian datang menghampiri sang bayi. "Hei bayi, bicara, anak siapa kamu?" Sang bayi mengatakan, "Aku adalah anak si penggembala kambingmu itu." Nyatalah sudah. Malu sang raja luar biasa, hingga kemudian raja berjanji membangun mihrab itu dari emas dan permata. Tapi Juraiz tidak mau. Lalu raja bertanya, ketika turun dari bukit, "Kenapa wahai Juraiz engkau tersenyum kepada para pelacur?" Juraiz mengatakan, "Aku ingat doa ibuku." Lalu Juraiz bertanya, lalu raja bertanya, "Emang apa doa ibumu?" "Aku sedang sholat sunat. Aku panjangkan sholat sunatku. Ibuku datang dan mengatakan, 'Hai Juraiz, aku butuh kepadamu. Aku ada perlu kepada engkau. Datanglah penuhi seruan ibumu ini.'" Juraiz mengatakan, "Wahai Allah, ini sholatku dan itu ibuku, tapi aku lebih memilih sholatku." Maka Juraiz lanjut sholatnya. Sang ibu kemudian dia pergi. Kali kedua datang, Juraiz tetap masih dalam keadaan salat. "Hai Juraiz, ini ibu ada butuh kepada engkau." Sementara itu salat sunat. Lalu Juraiz mengatakan, "Wahai Allah, ini salatku, itu ibuku. Aku tetap memilih salatku daripada ibuku." Sampai kali ketiga ibunya sumpah serapah mengatakan, "Demi Allah hai Juraiz, engkau tidak akan mati meninggalkan dunia ini kecuali dipermalukan di hadapan muka-muka para pelacur." Wahai raja, inilah doa ibuku, sumpah serapah ibuku yang kemudian sampai ke langit, diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak peduli sesoleh apapun Juraiz, tidak perlu tahu bagaimana hebatnya qiyamul lailnya Juraiz, tapi durhaka tidak memenuhi seruan ibu. Ternyata doa ibu melangit. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah wa syukurulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah Jumat rahimakumullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kepada Allah karena takwa adalah sebaik-baiknya modal dan bekal. Di antara modal yang terbaik menuju surga Allah Subhanahu wa taala, al walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua pintu gerbang masuk surga paling mudah, paling gampang. Siapa di antara kita masih ada orang tua, mari berbakti kepada mereka. Siapa yang orang tua sudah meninggal dunia, berbuat baiklah terhadap karib kerabatnya,
saudara-saudarinya, terhadap sahabat-sahabat mereka, karena sama ketika berbuat baik pada mereka sama dengan berbuat baik pada orang tua yang sudah tidak ada. Inilah di antara cara jalan kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua kita. Bagi anak yang pernah merasa disumpah serapahi oleh orang tua, datang kepada orang tua, minta keikhlasan, karena doa tetap melangit, kapanpun bisa jadi diijabah, dikabul Allah. Siapa-siapa orang tua pernah melisankan sumpah serapah, menyebutkan kata-kata buruk terhadap putra-putrinya dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, bermunajatlah kepada Allah di sepertiga malam. Tarik kembali itu ucapan, karena akan berbekas. Kapan tahu besok, lusa, minggu yang akan datang, mungkin tahun yang akan datang, akan terjadi dan kejadian menimpa kepada anak. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.